membuat para penggemar ingin tahu ada apa di balik bentuk-bentuk ini. Nah, sekarang kita akan tanya kepada tamu-tamu kita nih, superhero mana yang paling kalian gak suka? Tapi sebaliknya, villain mana yang paling kalian suka dan kenapa alasannya masing-masing? Dari Ijong dulu. Superhero paling gak suka, ini Daredevil. Daredevil. Si buta itu ya? Buta. Itu si buta dari hantu soalnya. Oh, si buta dari hantu dari Amerika. Ya kan? Dia kan memang buta gitu, tapi feelingnya tajam gitu kan. Gak kena-kena diapain juga, padahal buta. Kalau yang penjahat paling suka? Itu paling suka Predator. Predator. Kenapa emangnya? Predator tuh dia jago banget. Terus cepat bisa ngilang. Pokoknya bisa ngalahin alien aja. Oh, jadi alien daripada jinak ya? Iya. Oh, jadi alien ngomong jinaknya Predator. Nah, kalau Marcel? Superhero yang paling gue gak suka Megaloman sih. Oh, Megaloman. Senjatanya dari apa Megaloman? Rambutnya. Rambutnya berapi ya? Iya, rambutnya nembak pakai rambutnya kan. Iya. Kalau villain yang paling disuka? Mungkin ya nggak cuma anak komik yang tahu ya. Villain yang gue paling suka itu dari DC Comics, namanya Deathstroke. Deathstroke ada itu. Penjahatnya siapa? Oh, jangan sok tahu. Tahu dia mati kena stroke, Deathstroke. Kenapa gue suka dia? Karena dia adalah manusia yang bisa menggunakan kapasitas otaknya mencapai 90%. Jadi artinya refleksnya dia tuh super speednya cepat, kemudian taktis, jenius. Jadi dia akan menjadi musuh yang paling berbahaya. Oh, di kelas ranking tuh kayaknya. Bandel aja tuh anak itu kan. Lu apa, Sam? Siapa? Apanya? Jagoan yang paling. Ngapain di mana? Berbalap bersama siapa? Pertanyaan apa sih? Kalau apa superhero yang paling gue nggak suka ya? Ant-Man. Dia dari Marvel. Ant-Man. Ada juga N-Boy ya yang sekarang mau keluar ya. Masih kecil semut ya. Makanya itu kayak udah penting banget sih bikin superhero dan semut gitu. Kan masih banyak binatang-binatang lain yang masih bisa dipakai gitu kan. Yang lebih gede gitu. Kalau semut Ant-Man, manusia semut, itu kayak kedengeran juga gak gagah, ganggu tuh nggak? Manusia sama semut capek. Kak, sabar. Gak bisa gitu ya. Superman dikasih kryptonite, langsung dia kalah. Kalau dia Ant-Man berantem dikasih gula. Nggak berantem. Udah. Iya. Gak ada gagah-gagahnya. Kalau villain yang menurut lo? Villain yang gue suka, Poison Ivy. Gua tahu gara-gara apa ini, bisa jelasin deh. Apa gara-gara apa coba? Ya, kalau Poison Ivy salah satu musuhnya Batman yang seksi menurut gua sih. Bukan itu doang. Apa aja? Karena dia adalah villain yang saya perempuan juga, tapi juga dia sangat mengikuti tren saat ini. Dia paling go green. Ya, benar. Ya, walaupun dia penjahat tapi disukai mungkin ya. Benar. Hari villain yang paling suka Apa? Banyak. Satu aja. Apa? Satu Villain yang paling suka pokoknya Medusa. Medusa. Dia adalah wanita yang mampu menjinakkan banyak ular. ular soalnya. Nah, berikut ini kita akan berikan informasi ternyata superhero tuh nggak cuma yang ada di sini. Ada juga para superhero yang anti mainstream. Yang pertama ada Armful of Boy. Armful of Boy adalah superhero dengan senjata andalan yang cukup unik. Sesuai dengan namanya, dia itu punya senjata andalan yaitu dengan mencopoti menjadikan tangannya sebagai senjata. Jadi dia copot tangannya terus pentung-pentung aja. Oh iya. Terus tangan satunya gimana dong? Ini satu contohnya ya. Berikutnya ada The Red Bee. Dikenal sebagai superhero yang suka main hakim sendiri. Kemampuan utama The Red Bee berkaitan dengan lebah. Dia bisa memanggil kawanan lebah untuk menyengat musuhnya. Dan senjata pamungkasnya adalah pisau penyengat lebah. Ini adalah penjahat yang tidak pernah membunuh musuhnya. Paling cuma bengkak-bengkak doang. Bouncing Boy. Chuck Kane adalah seorang superhero yang memiliki kekuatan mengembang seperti bola pantai raksasa. Lalu dia akan memantul-mantul untuk membasmi penjahat. Ia mendapatkan kemampuannya ketika ia minum susu formula plastik super. Mungkin ada yang tahu?
Ini anggota dari Legion of Superheroes. Jadi grup superhero anak-anak dari abad 31. DC Comics juga sih. Gitu. Tapi sampai sekarang belum ada film layar lebarnya dikarenakan mungkin mencari pemerannya susah. Kebanyakan kalau jadi pemeran itu takutnya mual terus muntah. Mesti sarapan dulu. Berikutnya, Berikutnya ada Metal Eater Lad. Ini nama asli dari Metal Eater Lad adalah Tenzil Camp. Dan dia punya kemampuan untuk memakan apapun. Ini terjadi karena superhero yang berasal dari planet Bismol ini memiliki lambung yang super kuat. iya. Berarti lambungnya termasuk lambung jurang kali ya. Jadi ketika dia makan, Ya itu mereka berasal dari planet Bismol. Bismol. Sama itu anggota Legion of Superheroes. Sama juga ini. Iya. Dia mau makan apa aja bisa gitu. Iya. Wih, temen juga dimakan dong. Aduh, bahaya tuh, gak boleh deketin temen, deket dia tuh. Berikutnya ada Star Fox. Star Fox adalah superhero buatan Marvel yang termasuk dalam kelompok The Avengers. Star Fox sendiri mempunyai kekuatan super yang sangat hebat, yaitu kemampuan untuk membuat wanita-wanita langsung jatuh cinta kepadanya. Ini bukan Tapi dia memiliki kekuatan yang dibutuhkan laki-laki. Coba hidup lo sampai habis terbang, tapi goblok. Oh, iya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai kelemahan unik superhero. Tadi kita udah bahas kelemahannya pasti masing-masing ada, tapi Hesti memiliki informasi bahwa ternyata ada juga kelemahan yang sampai akhirnya di-delete oleh penulisnya. Contohnya siapa, Hesti? Wonder Woman. Wonder Woman itu punya kelemahan yaitu ketika tangannya diikat sama pria, dia itu tidak bisa memunculkan kekuatan supernya sampai ditolong orang lain. Tapi itu kemunculannya di awal-awal sampai 40 tahun terbit, kelemahan tersebut justru dihapus. Berikutnya Thor. Kekuatan sekaligus kelemahan Thor ada di palunya. Apabila Thor tidak memegang palunya selama lebih dari 1 menit, dia akan kehilangan kemampuan dewanya dan berubah menjadi manusia biasa. Namun kelemahan ini akhirnya perlahan-lahan menghilang di komik-komik Thor yang sekarang. Iya, bahaya juga soalnya kalau dia kan kalau lagi mandi kan lebih dari 1 menit. Mandinya nih, palu. Berikutnya ada Captain Marvel Junior. Captain Marvel Junior ini memang bukan superhero yang terkenal, tapi kelemahan yang ia miliki cukup terkenal karena unik. Ia tidak bisa menyebutkan namanya sendiri. Apabila ia menyebutkan namanya sendiri, Captain Marvel Junior, maka ia akan kehilangan kekuatannya. Ini membuatnya tidak bisa kenalan dengan orang lain dengan mudah. Kenalan? Bangga bagaimana punya pacar, kan bingung ya. Oke, sekarang kita tes tamu-tamu kita. Seperti pengetahuan mereka sangat luar biasa mengenai superhero ini. Apalagi dengan hobi-hobi yang mereka punya. Langsung saja inilah dia, Setup Challenge. Siapa nama asli Superman? Kal-El, Siapa nama ayah dari Superman? Jor-El, Di bumi? Jonathan Kent, Wah. Dari planet apa Superman berasal? Krypton, Siapa nama pencipta karakter Superman? Jerry Siegel and Joe Shuster. Jerry Siegel bagian apa? Joe Shuster bagian apa? Aduh, gak ada gitu lah pokoknya. Ada kompak banget soal mereka tuh. Jerry Siegel itu meninggal tahun berapa? Tebak siapa tahu benar. Jerry Siegel itu Kasih 19-an pokoknya. ya iyalah 1958. Oke, kalau Joe meninggal tahun? Joe itu 1960-an something. Dia nebak aja ngawur banget ya. Jadi meninggal tahun 96, Joe meninggal tahun 92, dan mereka ini harus menuntut hak kepemilikan karakter Superman dari Warner. Ya, dia udah berusaha walaupun dia meng-create, tapi haknya tetap milik Warner ya. Iya. Oke, sekarang untuk Marcelino Left. Jangan susah-susah ya. Pasti susah lah. Senior. Jangan susah-susah. Sepuh yang kasih yang Sepuh. sepuh. Kita nggak bakal tanya soal Superman, pasti tahu dia. Aduh. Kata-kata with the great power comes great responsibility adalah kata-kata yang muncul di film superhero apa? Spider-Man. Oke, Spider-Man keberapa? Dari Spider-Man 1 lah. Hah? Kurang lengkap tuh. Spider-Man 1 dan Amazing Spider-Man. Iya. Oke. Siapa yang mengucapkan? Uncle Ben. Uncle Ben, benar. Munculnya di adegan apa? Mana sih? Ayo, Iya, pas nggak ke suatu tempat lah si Peter Parkernya di semobil berdua. Iya, benar. Kita lihat videonya. Apakah benar?
great power comes great responsibility. Di mobil bener. Apa? Yang nyebut di mobil bener, Uncle Ben-nya bener, Bener. filmnya bener. Ini emang suhu apa makan terus mikir. Siapa pemeran Spider-Man terbaru? Andrew Garfield. Film apa sebelumnya yang dia mainkan yang terkenal? Social media. Social network. Network. Sekarang berpacaran dengan siapa? Nah, belum. Tapi udah luar biasa. Dengan Emma Thompson itu kebetulan juga main di film yang sama. Iya. Gitu. Emma Thompson, Emma Stone. Mas Don. Oh, ibuin. Ya. Jadi itu dibenarkan karena narasumber juga Salah salah. ya. Tijo. Udah ada ibu. Tijong ini paling muda. Barry Allen merupakan identitas asli dari superhero apa? Flash. Gua nggak tahu. Ada sebelumnya. Oke, dia adalah pria kedua yang menggunakan nama The Flash hingga saat ini. Ada 4 yang menggunakannya sebelumnya. Siapa aja? Flash. Ya. Flash, please close. Ya. Benar juga. Barry Allen paling populer memang. Yang lain ada Jay Garrick. Ada yang bisa jawab mungkin? Nah, tuh. Oh, iya, iya. Yang pertama Jay Garrick, Barry Allen, kedua, kemudian Wally West, Heeh. kemudian yang keempat Bart Allen. Wih. Makanya Barry Allen. Iya. Bener nggak? Ini dapat apa nih? Paling cantik apa? Belum. Nanti kita kasih tahu hadiahnya ya. Karena Ijong kalah, jadi predator dan Dilepas ke eBay. Iya. Oke. Sekarang mari mengenai Flash nih. Tahun berapa serial The Flash yang populer sampai sekarang? Yang ketika itu Barry Allen. 1950. Lebak sih boleh sih. Cuma jangan pas filmnya masih hitam putih lah. Tahun berapa? 1995 deh. 95. Ya. Hampir benar karena tahun 1990-an benar ya. Oke. Awal produksi tahun 90. Ya. Diedarkan di sini tahun 90-an. Nah, itu adalah tadi beberapa hal yang tentunya juga kita ketahui mengenai superhero. Sekarang sebagai penutup kita akan mendengarkan beberapa kata dari para tamu kita. Apa sebenarnya sih hal-hal yang bisa kita ambil dari para superhero tersebut untuk ke depan? Sifat dari superhero yang selama ini gue suka segala macam adalah bagaimana mereka bisa memanfaatkan, menggunakan kelebihan yang mereka miliki di saat yang dibutuhkan dan untuk orang-orang yang memang membutuhkan. Mereka tidak show off dan mereka juga cenderung low profile. Jangan digunakan untuk hal-hal yang sebetulnya malah mentang-mentang punya kelebihan malah semena-mena, nggak kayak gitu. Berbagilah kayak gitu. Low profile, nggak sombong. oh, ya, nggak jomblo juga. Aduh, hancur hati. Marcel? Udah dijawab sama dia sih udah bagus sih. Cuma paling tambahannya gue adalah kita kan hidup di realita ya kan. Kalau seperti ini kan adalah fantasi yang kita ambil contoh-contohnya. Tapi inspirasi yang diberikan itu kepada kita ya we can be a hero untuk orang lain. Jadi maksudnya bisa aja maksudnya dalam hal ini tidak membuang sampah, lu juga udah jadi hero karena apa? Menyelamatkan lingkungan, ya kan? Atau menolong orang lain yang dalam kesulitan, yang orang itu nggak bisa melakukan apa-apa untuk dirinya, kita juga udah jadi hero. Bahkan kita bisa, ya balik lagi kan, gue menciptakan superhero komik buat anak-anak Indonesia, yaitu gue juga pengen supaya anak-anak Indonesia bisa lebih mengenal kultur Indonesia tuh melalui media fantasi ini. Iya, siap. Luar biasa. Itu penjelasan dari karakter yang diciptakan oleh Marcel. Idok sendiri? Aku ngambil dari action figurnya aku deh, Joker. Untuk ngadepin semuanya, why so serious gitu. Jadi Iya. dibawa nyantai aja. Santai aja ya. Santai aja. Oke. Tapi ibaratnya sekarang ini menunjukkan bahwa semua bisa dilakukan dengan baik tanpa harus terlalu serius hidup kita. Itu kita juga buat para tamu kita luar biasa. Untuk yang punya masukan atau juga mau share sama kita, monggo langsung saja silakan Esti. Langsung follow Twitter kita di @tonightshow_net atau cek Instagram kita juga di tonightshow_net. Iya, dan sepertinya juga kita telah mendengarkan bagaimana kehebatan dari para superhero yang telah kita utarakan sebelumnya. Tapi ingat, para wanita sebenarnya tidak membutuhkan Iron Man, Spider-Man,
Superman. Yang dibutuhkan adalah your man.